Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama Muhammad Denny Kurniawan. Aku berasal dari kelompok 3 IPA. Akan membuka pembahasan kami yang berjudul klasifikasi dan peranan hewan bertulang belakang dan tidak bertulang belakang. Menurut Wikipedia, vertebrata adalah subfilum dari Chordata, mencakup semua hewan yang memiliki tulang belakang yang tersusun dari vertebra. Vertebrata adalah subfilum terbesar dari Chordata. Ke dalam vertebrata terdapat dimasukkan semua jenis ikan, terkecuali remang, belut, dan lintah laut atau hagfish. Selain ikan, juga ada amphibia, reptil, burung, serta hewan menyusui. Kecuali jenis ikan, vertebrata diketahui memiliki dua pasang tungkai. Untuk pengertian invertebrata bisa dilihat di bagian kelompok yang lain. Nah, berikut adalah klasifikasi hewan vertebrata yang bisa dikelompokkan menjadi 5 bagian. Yang satu adalah Pisces. Pisces berasal dari kelas dalam dunia hewan. Kelas Pisces ini merupakan binatang-binatang hidup di dalam air dan biasanya bernapas menggunakan insang. Jadi, untuk mempelajari binatang ini cukup mudah karena sebagian besar dari mereka adalah binatang dalam air yang bisa kita sebut dengan ikan. Amphibia. Amphibia merupakan hewan bertulang belakang atau vertebrata yang dapat hidup di dua alam, yaitu darat dan air. Menurut penelitian yang dilakukan oleh beberapa saintis di Eropa, amphibia adalah binatang vertebrata pertama yang tinggal di daratan. Nah, contoh hewannya adalah kadal, kodok, salamander, dan katak. Reptilia. Hewan jenis yang satu ini termasuk tetrapoda, yakni hewan yang memiliki 4 kaki. Pada umumnya reptil ini berkembang biak dengan cara bertelur, yang dimana telurnya akan diselubungi oleh suatu membran amniotik. Contoh hewannya adalah hewan-hewan yang termasuk ke dalam kelas reptil, seperti ular dan buaya. Apes adalah kelompok hewan bertulang belakang. Contohnya seperti burung-burung dan juga ayam. Mamalia merupakan anggota vertebrata yang tubuhnya ditutupi rambut. Mamalia betina mempunyai glandula memmae atau kelenjar susu yang berkembang. Setelah itu dilanjutkan oleh anggota lain. Untuk Rana dipersilahkan. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Rana Mafira, bisa dipanggil Rana. Izin melanjutkan materi penjelasannya dari teman saya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri umum hewan vertebrata. Ciri-ciri umum hewan vertebrata berdasarkan rangka tubuh, ruang jantung, reproduksi, suhu tubuh, dan penutup tubuh, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki tulang belakang atau vertebrata. Yang kedua, tubuh simetris bilateral. Yang ketiga, sistem peredaran darah tertutup. Keempat, sistem pencernaan lengkap. Kelima, alat pernapasan berupa insang atau paru-paru. Yang keenam, memiliki sepasang ginjal sebagai alat ekskresi. Yang ketujuh, alat kelamin terpisah atau hermaprodit, fertilisasi eksternal atau internal, dan bersifat ovivar atau bertelur, vivivar melahirkan, dan ovovivivar bertelur tetapi telur menetas dalam tubuh induk betina. Yang selanjutnya itu peranan hewan bertulang belakang dalam peranan sehari-hari. Peranannya sebagai berikut. Yang pertama, mamalia mewakili sumber ekonomi penting bagi manusia. Yang kedua, banyak vertebrata adalah teman manusia. Yang ketiga, domestikasi. Keempat, makanan. Yang kelima, transportasi. Dan keenam, pakaian. Serta yang ketujuh yaitu mereka memakan tanaman. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya serahkan ke moderator. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hewan invertebrata. Invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang dan juga tanpa notochord. Pengelompokan hewan invertebrata. Pertama, porifera. Porifera hidup di laut, sebagian kecil di air tawar, tidak memiliki jaringan sejati, bentuk menyerupai pas bunga, atau tabung yang bercabang-cabang dan berwarna-warni. Kedua, cnidaria. Cnidaria adalah hewan yang memiliki rongga tubuh sebagai alat pencernaan dan memiliki alat sengat untuk pertahanan diri dan menangkap mangsa. Ketiga, Stenophora, dikenal dengan sebutan ubur-ubur sisir. Keempat, Platyhelminthes, dikenal sebagai cacing berbentuk pipi. Kelima, nematoda,
hidup bebas atau parasit pada organisme lain. Keenam, Annelida, hidup bebas di darat, laut, air tawar, sawah, rawa, tanah, simetri bilateral, beruas-ruas, reproduksi seksual, dan aseksual. Moluska, moluska memiliki tubuh lunak, tidak beruas-ruas, triploblastik, dan selomata. Herbivora, karnivora, hidup bebas, ada juga yang parasit. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran-peran hewan tidak bertulang belakang atau disebut invertebrata dalam kehidupan manusia. Peran yang pertama yaitu sebagai bidang pangan atau makanan. Dikatakan demikian karena beberapa invertebrata dapat menjadi sumber makanan bagi manusia dan hewan lainnya. Contohnya seperti anggota kelompok moluska yaitu ada kerang hijau, cumi-cumi, dan gurita. Anggota kelompok krustasea yaitu udang-udangan, dan beberapa anggota kelompok insekta atau serangga yang dapat menjadi sumber protein yang tinggi bagi manusia. Kemudian peran yang kedua yaitu sebagai bidang lingkungan. Dalam bidang ini, hewan invertebrata dapat membentuk suatu keanekaragaman atau biodiversitas, kemudian dapat bersimbiosis dengan organisme lain, dapat menjadi mata rantai makanan, dan dapat pula menjadi daya tarik ekowisata. Kemudian ada peran yang ketiga yaitu sebagai bidang kesehatan. Karena hewan invertebrata dapat menghasilkan senyawa bioaktif yang dapat dijadikan obat, dapat pula dijadikan terapi kesehatan yaitu dengan menggunakan lintah dan sengatan lebah. Kemudian yang terakhir dapat pula sebagai parasit yang merugikan manusia dan hewan lainnya. Yang keempat, pada bidang peternakan, yaitu lebah. Lebah biasanya dibudidayakan untuk diambil madunya. Kemudian ada ulat sutra. Ulat sutra biasanya dibudidayakan untuk diambil kepompongnya yang kemudian dijadikan benang sutra. Lalu ada cacing. Cacing biasanya diolah menjadi bahan obat-obatan dan bahan kosmetik. Yang kelima, pada bidang pertanian, yaitu dapat membantu dalam penyerbukan tanaman, biasanya dilakukan oleh kupu-kupu, belalang, dan hewan lainnya. Kemudian dapat membantu menyuburkan tanah yang biasanya disebabkan oleh cacing tanah. Tetapi dalam hal ini juga memiliki dampak negatifnya, yaitu kerusakan tanaman yang disebabkan oleh hama. Yang keenam, pada bidang pendidikan, biasanya hewan-hewan ini dibuat menjadi bahan penelitian. Dari materi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa klasifikasi dan peranan hewan vertebrata dan invertebrata adalah sebagai berikut. Hewan yang termasuk dalam pengelompokan hewan vertebrata semuanya sudah memiliki tulang tengkorak dan otak yang relatif besar. Klasifikasinya dapat dikelompokkan menjadi Pisces, Amphibia, Reptilia, Aves, dan Mamalia. Ciri-ciri umum hewan vertebrata ialah memiliki tulang belakang, tubuh yang simetris, sistem peredaran darah tertutup, sistem pencernaan lengkap, alat pernapasan seperti insang dan paru-paru, memiliki sepasang ginjal, dan alat kelamin yang terpisah. Sedangkan hewan invertebrata tidak memiliki tulang dan dapat dikelompokkan menjadi Porifera, Cnidaria, Ctenophora, Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Peranan invertebrata dalam kehidupan manusia dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut: sumber pangan, bidang lingkungan, bidang kesehatan, bidang pertanian, bidang peternakan, dan bidang pendidikan.